Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Anugrah Wijaya dengan NIM 07322000056. Ini saya akan mengerjakan soal UTS peralatan tambang. Yang dimana soal itu adalah dasar-dasar pertimbangan pemilihan peralatan tambang berdasarkan karakteristik lokasi, karakteristik deposit, parameter tambang, tipe atau metode penambangan, sistem penambangan, pemilihan peralatan, dan satuan operasi. Oke, untuk karakteristik lokasi yaitu termasuk topografi, iklim, dan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan peralatan untuk beroperasi dengan efisien dan aman. Untuk karakteristik deposit yaitu meliputi kedalaman, ukuran, dan sifat fisik serta geologi dari bahan tambang yang akan diekstraksi. Selanjutnya adalah parameter tambang, seperti produksi yang diinginkan, target, efisiensi, biaya operasional, dan kebutuhan tenaga kerja. Untuk tipe atau metode penambangan seperti tambang terbuka, tambang bawah tanah, atau tambang placer yang memerlukan jenis peralatan yang berbeda. Untuk sistem penambangan termasuk pengelolaan material, transportasi, dan pemrosesan yang mempengaruhi pemilihan peralatan yang optimal. Untuk satuan operasi seperti tonnage material yang akan ditangani, kapasitas harian yang dibutuhkan, yang mempengaruhi pemilihan peralatan berdasarkan ukuran dan kapasitas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perencanaan pemilihan peralatan tambang yang tepat dapat memastikan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan keselamatan yang lebih baik dalam operasi tambang. Oke, di sini ada tipe-tipe scraper ya. Ada beberapa tipe scraper alat berat yang umum meliputi, itu adalah yang pertama adalah scraper tunggal. Adalah yang paling sederhana dengan satu traktor penggerak dan satu unit scraper. Untuk yang kedua adalah scraper tandem yang terdiri dari 2 unit scraper yang ditarik oleh traktor ganda. Yang ketiga adalah scraper gabungan, bisa dilihat di gambar teman-teman. Itu menggabungkan fungsi scraper dengan truk pengangkut untuk meningkatkan efisiensi transportasi material. Oke, untuk teknik pemuatan scraper adalah teknik pemuatan scraper melibatkan beberapa langkah, termasuk pengangkatan, pengisian, dan pembuangan material. Scraper biasanya menggunakan pisau penggiling untuk mengangkat material dari permukaan tanah. Setelah penuh, scraper tersebut mengangkut material tersebut ke area pembuangan dan kemudian melepaskannya dengan cara yang terkontrol. Proses ini memungkinkan pengguna scraper untuk penggalian dan pengangkutan material dalam skala besar. Untuk menggunakan scraper dalam konteks pertambangan digunakan untuk memindahkan material seperti tanah, batu, dan mineral dalam jumlah besar dengan efisien. Mereka digunakan untuk menggali material dari permukaan tanah, mengangkutnya ke tempat pembuangan atau lokasi pengolahan, serta memuatnya ke truk atau alat angkut lainnya dengan kapasitas muatan besar dan kemampuan beroperasi di berbagai jenis medan. Scraper menjadi penting dalam meningkatkan produktivitas dalam industri pertambangan. Untuk siklus operasi dan komponen, di sini ada dozer dan front end loader ya. Untuk dozer, siklus operasi umum dozer melibatkan beberapa langkah seperti penyesuaian blade, pengerjaan tanah atau material, dan pembangunan material ke tempat yang diinginkan. Untuk komponen-komponen dozer di sini bisa dilihat di gambar teman-teman. Di sini ada blade leaf cylinder, exhaust pipe, cabin, ropes, full tank, reaper tilt cylinder, reaper leaf cylinder, reaper, shank reaper, sprocket, track shoe, dan track frame. Untuk front end loader yaitu untuk siklusnya. Siklus operasi front end loader itu biasanya mencakup beberapa langkah seperti pengangkatan bucket, pemuatan material, pergerakan ke tempat tujuan, dan pembongkaran material. Untuk komponen dari front end loader bisa dilihat di sini ada tilt lever, bucket, leaf cylinder, cap, tire, leaf arm. Oke, untuk siklus operasi dan sistem penggerak di sini ada dump truck dan hydraulic excavator.
Untuk dump truck, siklus operasi umum dump truck ini meliputi pemuatan, pengangkutan material, dan pembuangan material di tempat tujuan. Sistem penggerak dump truck biasanya terdiri dari mesin penggerak yang menggerakkan roda-roda traktor atau roda truk. Transmisi untuk mengubah torsi mesin menjadi gerakan roda, dan sistem suspensi untuk menyerap guncangan saat truk bergerak di medan yang tidak rata. Selain itu, dump truck dilengkapi dengan mekanisme hidrolik yang memungkinkan pengangkatan dan penurunan bak truk untuk membuang material dengan mudah. Oke, untuk komponen dari dump truck di sini bisa dilihat ya di gambar, ada kanopi spill guard yang pertama, yang kedua adalah dam body, untuk yang ketiga adalah rock ejector, keempat final drive, kelima ada rail well, dan keenam ada hose cylinder, ada hydraulic tank, yang ketujuh dan yang ke-8 adalah front. Bisa dilihat di gambar, teman-teman. Untuk hydraulic excavator. Oke, sekarang hydraulic excavator. Untuk siklus operasi umum hydraulic excavator itu meliputi beberapa langkah, termasuk penyesuaian lengan, penggalian atau pemindahan material, dan pembongkaran material ke tempat yang diinginkan. Sistem penggerak hidrolik eskavator terdiri dari motor pembakaran internal yang menggerakkan pompa hidrolik yang kemudian menghasilkan tekanan hidrolik untuk mengendalikan gerakan lengan, boom, bucket, dan alat kerja lainnya. Selain itu, eskavator dilengkapi dengan plat penyangga atau roda untuk penggerakan di medan yang berbeda, seperti kabin operator yang memberikan tempat bagi pengemudi untuk mengoperasikan mesin dengan aman dan nyaman. Untuk komponen hidrolik eskavator di sini adalah bucket, ada link hydraulic cylinder yang di bagian atas ya, yang di dekat bucket itu. Ada stick, ada hydraulic cylinder lagi tapi yang di bagian stick ya. Terus ada boom, ada engine, ada main hydraulic pump, ada swing drive, ada slewing ring, ada travel motor, ada sprocket, ada final drive, ada track group, ada bottom rollers, ada track springs, ada front idler, ada car body, dan terakhir ada hydraulic cylinder tapi yang di bagian boom yang di bawah. Ya, sudah. Terima kasih, saya sudah menjawab beberapa soal UTS peralatan tambang. Terima kasih, sekian dan terima kasih.